Selamat pagi. Ya, pesan Tuhan minggu ini adalah menjadikan masalah sebagai batu lompatan. Kita akan baca bersama-sama ayatnya di Mazmur 18 ayat 33 sampai 34. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal ke-18 ayat 33 dan 34. 3, 2, 1. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Sangat menarik di sini karena di sini katakan di ayat 34, Allah yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Saya pernah melihat ketika ada suatu antrian mobil-mobil di daerah Amerika gitu ya, mereka sedang mengantri macet di daerah hutan, dan tiba-tiba ada segerombolan rusa sedang berlari dengan cepat dan dia melompati mobil-mobil itu. Nah, saat itu saya pun kaget karena baru melihat bagaimana rusa itu bisa melompat kurang lebih bisa 5 meter dan tingginya mungkin melebihi mobil camper ya, atau van, mobil yang untuk camping itu lewat gitu ya, dan sejauh kurang lebih 5 meter mungkin atau lebih. Jadi rusa itu punya kaki yang sangat kuat, kaki yang luar biasa, sehingga dia bisa melompat begitu jauh. Dan saya melihat di sini Tuhan katakan, dan Daud juga menuliskan, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, kaki yang begitu kuat, kaki yang begitu luar biasa. Dan yang menarik, ternyata di daerah Israel itu jenis rusanya itu khusus. Jadi nggak seperti rusa yang seperti di Indonesia gitu ya. Rusanya agak gemuk, kakinya lebih pendek. Nah, itu disebutnya Doma Mesopotamica. Cuma ada di Israel dan di Persia atau di Iran. Di negara lain nggak ada. Dan hewan ini sangat langka. Ketika saya baca, ternyata di tahun 60-an, 1960-1970, itu tinggal belasan jumlahnya. Dan maka orang Israel itu mulai membibit kembali, mencari gen yang murni dan dikembangbiakan. Sehingga sekarang sudah ratusan kembali. Jadi si rusa ini yang disebut terkenal juga dengan mempunyai tanduk seperti sekop, atau ibu bapak mungkin suka lihat di kartu Natal bentuk rusanya agak berbeda ya. Nah, itu sebetulnya tanduk sekop. Itu yang ada di Israel. Dia mempunyai kaki yang kuat, di mana dia bisa menaiki bukit-bukit batu untuk menghindari predator-predatornya. Nah, pesan Tuhan ini ingin kita mempunyai kaki seperti itu, kaki yang kuat. Dan Tuhan ingin supaya kita tuh bisa mengatasi dalam segala kesulitan. Tuhan ingin kita naik kelas. Tuhan ingin kita tuh mengalami mujizat Tuhan. Tuhan ingin kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan tentunya pesan ini menekankan bahwa ada 2 jenis batu. Ada batu yang bisa dipakai menjadi batu lompatan, tapi ada juga batu yang bisa menjadi batu sandungan. Pak Ishak sudah jelaskan, kita harus pakai batu itu sebagai batu lompatan untuk naik lebih tinggi, naik lebih baik. Bukan menjadi batu yang menjadi batu sandungan, menjatuhkan orang lain, menjatuhkan diri sendiri. Baik, kemarin kita sudah belajar bahwa ada 2 hal yang perlu diperhatikan sehingga kita bisa menjadikan masalah ini sebagai batu lompatan. Yang pertama, belajar menangkap pelajaran di setiap keadaan yang dihadapi. Dan yang kedua, belajar untuk tidak menjadi batu sandungan di setiap keadaan yang dihadapi. Kita bisa belajar, bahkan orang-orang dunia ketika menghadapi kesulitan, mereka ada dan banyak yang bisa keluar dari masalah itu, bahkan menjadikan masalah itu menjadi batu lompatan. Seperti misalnya Thomas Alva Edison. Bapak mungkin ingat ya, dia adalah penemu lampu pijar, bola lampu. Ketika dia sudah mempunyai pabrik dan sudah memproduksi barang-barang, ketika itu terjadi kebakaran yang sangat besar dan habis semuanya. Anaknya berkata, waduh, celaka, kita habis semuanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Edison pada anaknya? Dia katakan, bagus, kita akan bangun yang lebih besar, kita akan bangun yang lebih baik, kita akan bangun yang lebih hebat. Itu yang dikatakan oleh Edison. Jadi Tuhan kadang-kadang pakai situasi-situasi di mana tidak enak, seperti ulat yang harus menjadi kupu-kupu, dia harus menjadi kepompong dulu.
ada masa-masa sulit, masa-masa tidak enak. Bahkan masa-masa ini bisa membuat seseorang jatuh, bisa menjadi batu sandungan. Saya juga sempat baca ada orang yang dari India yang namanya Ratan Tata. Orang ini mencoba bergerak di industri otomotif dan ternyata gagal. Lalu dia minta tolonglah ke pabrikan yang sangat besar saat itu di Inggris, minta tolong untuk membeli perusahaannya. Ketika dia menawarkan, perusahaan itu mengatakan, masakan kami harus menolong orang seperti Ratan Tata ini, perusahaan orang India yang kecil ini, yang hanya akan membawa masalah. Dan akhirnya Ratan Tata memutuskan untuk, kalau begitu saya tidak jadi menjual. Dan dia berjuang, dia pakai segala masalah kesulitannya itu untuk sekarang menjadi salah satu industrial otomotif terbesar. Bahkan dia, menurut sejarah, dia menolong perusahaan yang pernah ingin dia tolong itu. Maksudnya perusahaan yang ingin menolong dia itu, dan dia kuasai itu, sehingga dia sekarang menguasai salah satunya otomotif merek Jaguar dan Land Rover. Ini adalah contoh-contoh orang yang keluar dari masalahnya, menjadikan masalah itu sebagai batu loncatan. Pagi hari ini ingin kita baca kembali di Mazmur 118 ayat 34. Kita akan baca kembali, saya akan bacakan Mazmur 118 ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Dan ayat 33 dikatakan, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ini ikat pinggang itu menyatakan suatu kesiapan bahwa ketika seorang akan berangkat di Israel, dia memakai pakaian luar dan dia harus diikat supaya tidak lepas, bajunya supaya tidak terbuka. Jadi di sini katakan Allah yang mengikat pinggangku, Allah yang membuat aku siap. Mengapa kaki rusa bisa menjadi kuat? Mengapa rusa bisa melompat begitu jauh? Mengapa dia bisa naik ke atas bukit batu, bukit yang sulit didaki? Jawabannya adalah karena ada predator, ada musuh-musuh, ada kesulitan yang harus dihadapi. Ketika rusa dilatih kakinya untuk berlari, dilatih kakinya untuk naik bukit batu, maka dia menjadi kuat. Karena itu bagian pertama saya beri judul, kita harus menyadari bahwa untuk bisa melompat di atas batu, menjadi batu yang untuk melompat, kita harus punya kaki yang kuat. Kita harus menyadari bahwa kaki yang kuat harus dilatih. Itu bagian pertama ya. Kita harus menyadari bahwa kaki yang kuat harus dilatih. Rusa jika tidak dilatih kakinya, dia tidak akan punya kekuatan. Dia tidak akan bisa menghindar predator. Kesulitan, masalah membuat kaki rusa menjadi kuat. Ketika PSBB diperlakukan, banyak orang bekerja di rumah, work from home, dan banyak orang lebih cenderung untuk banyak duduk, maka kebanyakan otot kaki lebih menjadi lemah. Mungkin berat badan jadi naik, dan menjadi lebih lambat gerakannya. Ketika seorang lambat, ketika seorang tidak dilatih otot kakinya, maka dia tidak bisa berlari cepat, dia tidak gesit. Itu yang akan terjadi jika tidak dilatih. Mengapa atlet-atlet punya otot yang kuat? Karena dilatih setiap hari. Seperti Daud. Mengapa Daud bisa menjadi raja yang kuat, raja yang hebat, raja yang bijaksana? Karena Tuhan melatih sepanjang hidup Daud. Khususnya ketika dia dikejar-kejar oleh Saul bertahun-tahun lari ke tempat sana, ke tempat sini, berpindah-pindah. Tuhan melatih Daud untuk menjadi raja. Daud tidak akan menjadi raja yang kuat kalau dia lahir di istana, dia menikmati kenikmatan kemewahan. Tetapi Tuhan latih Daud melalui padang pasir. Tuhan latih Daud melalui hutan-hutan sehingga dia menjadi raja yang kuat. Coba Anda bandingkan kalau janji Tuhan atas keturunan Raja Daud itu kan adalah sesuatu yang kekal. Ya, Tuhan katakan keturunan Raja Daud akan tetap selamanya. Tetapi kita bandingkan dengan saudaranya, Israel, kerajaan utara, Daud di kerajaan selatan. Kerajaan utara itu sepertinya hukum rimba, yang kuat akan menjadi raja. Tidak ada kompromi. Kita bisa lihat banyak panglima-panglima yang lebih kuat dari rajanya, dia kudeta. Akhirnya dia ambil alih kerajaan. Mengapa? Karena ini ada hukum alam yang kuat akan mengambil yang lemah.
Karena itu Daud berkata bahwa sebenarnya ketika seseorang dalam keadaan tertindas, itu adalah sesuatu yang baik. Keadaan tertindas sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita akan baca di Mazmur 119 di ayat 67 dan 71. Saya akan bacakan di Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Sini Daud mengatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ya, 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, supaya aku belajar hukum-hukummu, supaya aku tahu bagaimana cara hidup, bagaimana mengikuti Tuhan. Itu yang Daud lakukan, sehingga Daud bisa menjadi pemimpin yang kuat. Kadang-kadang kepemimpinan itu muncul ketika ada krisis, ada masalah. Saya mengingat di Jerman ketika orang Yahudi dibantai oleh orang Jerman, khususnya oleh Hitler. Di situ muncul satu orang Jerman yang dia adalah pengusaha biasa, dia orang biasa. Tetapi ketika masalah muncul, ketika orang-orang dibunuh, dia mengambil satu tindakan, dia mengambil satu respon yang baik. Dia takut Tuhan, dia menyelamatkan ratusan atau mungkin ribuan orang-orang Yahudi saat itu. Dan itu sangat terkenal, namanya Oskar Schindler, yang sempat dibuat filmnya, ada novelnya juga, ada bukunya, yang disebut dengan Schindler List. Jadi dia tulis nama-namanya, dia selamatkan orang-orang itu dari pembunuhan oleh Hitler. Kepemimpinan kadang-kadang muncul karena ada masalah, ketika saat krisis terjadi. Bahkan saya sempat juga cek lagi mengenai kepahlawanan Abraham Lincoln, seorang presiden terbaik katanya di Amerika. Ketika itu keadaan sangat tidak enak, semua orang tidak mau jadi pemimpin, tapi muncul yang namanya Abraham Lincoln. Dia muncul dalam keadaan di mana ada perang saudara, mereka utara berperang dengan Amerika Selatan. Semua orang tidak mau, tetapi dia menjadi seorang pemimpin di situ. Dan dia di situ membuat satu batu loncatan yang luar biasa ketika dia jadi pemimpin, di mana dia membebaskan semua budak. Dia katakan semua manusia itu haknya sama, tidak ada perbudakan, dihapuskanlah semenjak itu. Ini adalah contoh-contoh orang yang luar biasa, yang memakai suatu keadaan yang sulit, keadaan yang tidak enak, dia pakai jadi batu loncatan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya belajar di sini bahwa ketika kaki tidak dilatih seperti rusa ini, ketika orang tidak mengalami masalah-masalah seperti ini, maka dia tidak akan menjadi kuat. Contohnya Yusuf. Coba bayangkan, kalau Yusuf tidak menjadi budak di Mesir, ketika dia hidup enak di Kanaan bersama ayahnya Yakub, menjadi anak yang dimanja, bahkan dikatakan Yusuf itu memakai baju seperti raja. Sangat luar biasa. Dia tidak mengembalakan, dia hanya mengecek apakah saudara-saudaranya bekerja dengan baik. Dia tinggal seperti dalam istana, menjadi anak raja. Bayangkan apa yang terjadi dengan Yusuf. Apakah dia bisa menjadi seorang raja yang bisa memimpin suatu bangsa yang besar, bangsa Mesir? Apakah dia bisa memimpin, mempersiapkan masa kelaparan, masa panen 7 tahun, masa panen 7 tahun, masa kelaparan? Apakah dia akan punya kapasitas seperti itu? Saya kira tidak. Tuhan persiapkan Yusuf di masa-masa sulit, makanya dia bisa menjadi Perdana Menteri yang luar biasa. Jadi yang pertama, kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin kita melatih kaki kita sehingga kita bisa menjejakkan kaki seperti rusa di bukit-bukit batu. Karena kalau kita istilahnya di pampers, semua orang ingin di pampers. Pampers itu kalau bayi, misalnya membuang air apa, kalau dahulu harus ganti ya, ganti basah, ganti lagi karena pakai kain. Tapi kalau pakai pampers, itu sesuatu yang nyaman, bisa bertahan berapa lama, ibu-ibu juga lebih nyaman, lebih enak kerjanya. Jadi kalau orang di pampers, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kita bandingkan dengan Lot, bandingkan dengan Abraham. Lot itu saya lihat di pampers oleh Abraham, dia sangat nyaman, dia ikut, hasilnya sudah jadi. Tapi sayangnya, Lot tidak punya hubungan langsung dengan Tuhan. Abraham membina hubungan langsung dengan Tuhan, tapi Lot tidak. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka berpisah, di situ kelihatan kualitasnya.
ketika kesulitan itu muncul, ketika dia hidup di tengah-tengah orang Sodom, di tengah kebejatan, dikatakan di Alkitab Ibrani katakan dia menderita. Dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa jadi pemimpin. Di situ dia dikendalikan oleh orang Sodom dan dia terlibat di sana. Itu adalah akibat orang yang di-pampers, orang yang tidak punya kekuatan, orang yang tidak bisa menjadi pemimpin. Dia akan kompromi, seperti Lot, dan hasilnya adalah kehancuran. Jadi yang pertama, kita harus sadari bahwa agar kita bisa menjadikan masalah sebagai batu lompatan, kita harus menguatkan kaki kita. Tuhan akan kuatkan kaki kita dengan caranya, dengan prosesnya. Termasuk dalam keadaan-keadaan seperti ini, Tuhan ingin kita lebih kuat, lebih menguatkan iman kita. Kita akan jadi di selanjutnya. Kita akan baca kembali di Mazmur pasal 18 ayat 33, ayat 34. Di situ dikatakan bahwa Allah yang mengikat pinggangku dan Allah akan membuat kakiku kuat seperti kaki rusa. Dan di situ dilanjutkan bahwa Tuhan akan membuat jalanku rata. Dia akan menguatkan tanganku untuk menarik busur tembaga. Di sini ada ayatnya ya. Jadi dikatakan di pasal 35, Tuhanlah yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Ini adalah satu hiperbola. Karena biasanya kalau busur itu dibuat dari bahan yang lentur sehingga dia bisa melemparkan anak panah itu dengan jauh, bukan dari tembaga. Tetapi di sini Daud mengatakan bahwa bahkan yang dari tembaga pun dia bisa tarik busurnya. Kenapa? Karena Tuhan yang menguatkan tangannya. Jadi yang bagian kedua, saya akan beri judul, kita harus menyadari bahwa kekuatan atau keperkasaan itu didapat dari Tuhan, didapat karena Tuhan. Daud mengatakan, busur tembaga pun aku bisa tarik. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mengajar tanganku, yang memberi aku kekuatan. Saya melihat dalam kehidupan Daud, ujian terakhir yang membuat dia bisa melompat itu ada di Siklag. Di situ adalah titik akhir ujiannya. Di Siklag, Daud mempunyai pilihan. Apakah dia akan memakai batu untuk meloncat, atau dia akan mengalami batu sandungan, atau bahkan dia akan jadi batu sandungan. Bayangkan ketika di Siklag, ketika dia lari dari Saul, dia pindah ke Filistin dengan harapan Saul tidak akan menyerang daerah Filistin. Di situ dia kehilangan semuanya. Ketika dia pulang, hartanya hilang, anak istrinya ditawan, dia tidak punya apa-apa lagi, semua habis. Bahkan dia hendak dirajam, hendak dibunuh oleh bawahannya. Apa yang Daud lakukan? Dia punya dua pilihan. Dia bisa hanya meratapi dan menyesalkan segala sesuatunya, atau dia bisa bangkit dengan apa? Dengan menguatkan imannya pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Siklag inilah ujian Daud terakhir yang menunjukkan bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Dia harus menunjukkan bahwa ia adalah seorang raja yang baik, seorang raja yang sudah dipersiapkan. Di mana kita tahu? Kita tahu di sini bahwa banyak ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan ketika Daud di Siklag ini. Ada ujian keadilan ketika 600 orang mengejar tentang Amalek dan sisa tinggal 400 orang karena 200 orang kecapaian dan mereka menang besar. Maka yang 400 orang ini bilang, kalau begitu yang 200 orang tidak perlu dibagi jarahannya. Kenapa? Karena mereka tidak berperang. Tapi Daud bilang, tidak, semua akan dibagi. Dan itu menjadi ketetapan di Israel. Ini adalah suatu ujian keadilan untuk Daud. Dia akan menjadi seorang raja yang adil. Ujian iman. Ketika dia menghadapi ini, apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan imannya. Dia menunjukkan contoh sebagai seorang pemimpin yang menguatkan iman kepada Tuhan. Dia berbalik kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Ada ujian kesetiaan. Ketika dia mendengar Saul mati, orang Yehuda menyambut dia, mengangkat dia jadi raja. Di situ kita bisa lihat dia adalah orang yang setia. Ketika Barsilai menyambut dia katakan, kalau gitu ikut dengan aku ke istana. Tapi Barsilai sudah tua dan bilang, kalau gitu Kimhan, anakku,
pakailah dia menjadi pembantumu gitu ya, maksudnya membantu di istana. Dan Daud pelihara Kimham. Selama itu yang dikatakan dia makan semeja dengan Daud. Luar biasa. Dia punya kesetiaan pada teman-teman yang pernah membantu dia. Dan di sini ada juga ujian ketamakan. Ketika Saul mati, Daud bisa mengklaim dia adalah Raja Israel, tapi dia tidak melakukan. Dia hanya cukup puas untuk sementara sebagai Raja Yehuda. Dia tahu bahwa dia belum saatnya untuk menguasai semuanya. Jadi kita bisa lihat ujian-ujian, bahkan kondisi-kondisi yang sulit itu membuat Daud menjadi raja yang luar biasa. Itu membuat dia menjadi raja yang betul-betul orang bisa melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Dan ini yang Tuhan ingin kita lakukan juga di masa-masa sulit. Tuhan ingin anak-anaknya memperlihatkan bahwa Tuhan beserta kita, dan kita ini kuat karena Tuhan. Adalah suatu yang luar biasa ketika Tuhan sampaikan pesan ini, bahwa kelihatannya sesuatunya sulit, sesuatunya suram. Masalah COVID belum selesai, muncul varian baru. Kelihatannya nggak selesai-selesai, kelihatannya makin panjang urusannya. Tapi kita perlu mengingat bahwa seperti Daud, dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan kita mengingat pesan beberapa minggu yang lalu, ketika Tuhan ada di dalam perahu bersama kita, meskipun ada badai, meskipun ada angin ribut, dan kelihatannya Tuhan tidur, tapi kita pasti ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan bersama kita, maka badai itu akan reda dan angin ribut itu akan hilang. Itu ada satu janji Tuhan, ketika Tuhan bersama kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan akan beri kita kekuatan. Oleh karena itu, dua bagian ini biarlah menguatkan kita ketika kita akan memasuki tahun baru sebentar lagi. Biarlah kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Kalau ibu bapak baca di Mazmur 8-18, di sini mengatakan mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Seperti Daud diberi kemenangan oleh Tuhan di Siklag, itu ada mujizat. Ketika Tuhan ada dalam perahu, ada mujizat yang terjadi. Dan ada kekuatan yang Tuhan berikan, seperti di ayat 33-37 dikatakan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir di ayat 38 dan selanjutnya, di sini adalah finalnya, bahwa ketika kita mau dikuatkan, ketika kita mau bersama dengan Tuhan, maka akan ada kemenangan. Itu yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.